Oke, untuk teman-teman dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Aris Rinaldi di channel Arahnet Official. Pada saat ini kita akan melanjutkan perjalanan kita, yaitu perjalanan dari arah Sentul, dari arah Cibinong melalui jalur Babakan Madang ataupun melalui jalur Sentul sampai dengan nanti kita akan ke daerah Cisarua, Kabupaten Bogor. Bagaimana perjalanannya, teman-teman bisa lihat di video berikut ini. Oke, dari Cibinong teman-teman bisa melewati Tugu Pancakarsa. Nah, Tugu Pancakarsa dan lalu masuk ke jalan yang menuju ke arah Sentul ataupun Babakan Madang. Dari video yang teman-teman bisa lihat, nah di beberapa titik ruas jalan kita menemukan bahwa ada jalan yang sedang dalam proses perbaikan. Maka oleh sebab itu pastikan teman-teman lebih berhati-hati, lebih berkonsentrasi, karena biasanya ketika jalan dalam keadaan perbaikan itu sering banyak kerikil-kerikil yang bertebaran dan juga semen ataupun pasir yang bertebaran sehingga menimbulkan kondisi jalan yang licin ya teman-teman. Teman-teman harus berhati-hati untuk selalu menjaga konsentrasi ketika berkendara. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Dari arah Sentul, teman-teman bisa tinggal lurus saja sampai dengan nanti teman-teman akan menemukan plang informasi pemberitahuan jalan seperti yang ada di gambar. Nah, teman-teman ambil arah ke kiri yang nantinya teman-teman akan diarahkan untuk belok ke sebelah kanan ke bawah jembatan. Nah, teman-teman nanti akan masuk ke flyover yang ada di Jalan Sentul. Nah, di depan kita di situ ada tulisan Babakan Madang. Kalau teman-teman di sebelah kiri, teman-teman akan diarahkan ke daerah Babakan Madang dan seterusnya. Untuk teman-teman yang mau ke daerah Cisarua, Puncak, Cianjur, Panas dan seterusnya, teman-teman bisa masuk ke flyover ini, ke kolong jembatan ini. Dan di sini ternyata ada perbaikan jalan juga, teman-teman. Tapi untungnya ada beberapa petugas keamanan yang dibantu oleh masyarakat sekitar sehingga kondisi lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Adapun arus lalu lintasnya itu dibagi-bagi ya teman-teman. Jadi sekali untuk yang ke arah bawah, sekali untuk yang ke arah atas. Jadi bergantian. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kemacetan di ruas jalur ini. Nah, teman-teman, selanjutnya bisa ngambil ke arah kiri di lokasi yang banyak banner caleg presiden. Nah, kita ngambil ke arah kiri menuju ke pintu gerbang Rainbow ataupun golf di daerah Gunung Gelis. Nah, teman-teman tidak usah belok ke kanan ataupun ke kiri ya teman-teman. Tapi kalau ada belokan tetap belok supaya tidak nabrak. Nah, teman-teman, kalau ada persimpangan, nah teman-teman ambil ke arah kanan. Nah, pokoknya teman-teman ambil jalur utamanya saja yang banyak dilalui oleh kendaraan, maka teman-teman nanti akan diarahkan secara langsung menuju ke golf Gunung Gelis. Kemudian selama perjalanan kita mengambil video ini itu hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023. Jadi sudah masuk di hari libur
Natal dan juga Tahun Baru. Nah, maka ketika kami mengambil video itu jalanan agak sedikit ramai ya teman-teman semuanya. Nah, jalur ini juga biasa dilewati oleh teman-teman yang emang sengaja, baik itu weekend ataupun libur panjang, untuk bisa ke daerah Cisarua, daerah Puncak, Ciamis, Cianjur tanpa melalui jalur utama. Nah, jadi makanya ketika liburan, baik itu Lebaran ataupun Tahun Baru, biasanya akses ke sini tuh mulai ramai ya teman-teman, walaupun tidak sampai menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Nah, teman-teman bisa belok ke kanan ya teman-teman dari persimpangan yang barusan kita lewati. Nah, teman-teman nanti akan ketemu dengan Gapura Golf Gunung Gelis Rainbow. Oke. Nah, kita nanti akan diarahkan menuju jalan yang dimana di kanan dan kirinya itu banyak pepohonan, sehingga ketika kita dalam perjalanan itu tidak akan begitu merasakan capek ya teman-teman. Karena apa? Karena diimbangi dengan akses jalur yang cukup bisa memanjakan mata kita semuanya. Kanan dan kirinya banyak pohon-pohon hijau, sejuk, dan cuacanya pun tidak sepanas kalau misalkan kita melewati jalur utama. Nah, dari sini teman-teman tinggal mengikuti saja jalurnya, karena tidak ada lagi persimpangannya teman-teman. Nah, kecuali nanti teman-teman di depan ini akan bertemu dengan lingkaran. Nah, di depan sana gedung marketing galerinya untuk golf yang ada di daerah Gunung Gelis. Nah, kita ambil ke sebelah kanan, lalu belok ke kiri. Teman-teman akan diarahkan ke jalan yang menurun seperti yang berada di gambar. Cukup panjang turunan ini teman-teman semuanya, makanya teman-teman ketika melewati jalur ini jangan terlalu cepat untuk memacu kendaraannya, karena dikhawatirkan nanti rem teman-teman semuanya malfungsi, ataupun karena di jalur turunan ini itu ada beberapa polisi tidur yang dibuat sengaja supaya pengendara yang lewat ke sini tidak terlalu cepat kendaraannya. Nah, teman-teman nanti bisa lebih pelan dalam memacu kendaraannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di sini kita masih terus dimanjakan dengan keadaan alam yang cukup hijau ya teman-teman. Jadi menambah keindahan daripada perjalanan kita ke tempat yang akan kita tuju teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kondisi ke perjalanannya cukup lancar sampai dengan saat ini teman-teman. Dari Cibinong tadi, meskipun lancar, tapi sekali lagi teman-teman diharapkan untuk lebih dan juga selalu berhati-hati dalam memacu kendaraan teman-teman semuanya. Pastikan kendaraan kita sebelum berangkat dicek terlebih dahulu olinya, pelumasannya, terus remnya gitu kan. Terus terutama adalah ban. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah perjalanan kita sehingga menghambat daripada durasi ataupun waktu yang sudah kita rencanakan. Nah, teman-teman bisa lihat kita nanti akan diarahkan ke pintu keluar ya teman-teman. Nah, ada pos penjagaan kembali. Ini sebagai akses keluar ataupun masuk bagi teman-teman yang mau ke daerah Gadok. Nah, kita akan melewati pos tersebut. Nanti akan bertemu dengan jembatan
Nah, setelah jembatan nanti ada masjid yang berwarna biru. Dari sini kita akan disuguhkan dengan kondisi jalanan yang cukup berkelok-kelok, teman-teman. Jalanannya berkelok, menanjak, dan juga kalau malam hari biasanya penerangannya itu cukup minim. Sehingga rekomendasi untuk teman-teman semuanya ketika melewati jalur ini adalah jangan melewati jalur Gunung Gelis ini, apalagi seorang diri dalam keadaan posisi sudah malam hari, teman-teman, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan dan teman-teman akan sulit untuk menemukan warga ataupun perkampungan warga karena cukup jauh dari perkampungan warga. Sekalipun di kanan dan kiri jalan ini banyak bangunan-bangunan, itu biasanya hanya toko-toko dan ruko-ruko saja. Jadi kalau misalkan sudah malam itu sudah tutup. Oke teman-teman, sekali lagi ikuti arusnya, ikuti jalannya sampai dengan nanti teman-teman akan bertemu dengan akses yang tidak lagi menanjak. Jalan yang kita tempuh pada saat ini merupakan jalur utama ya teman-teman, untuk teman-teman yang dari arah Sentul, dari arah Sumarekon. Nah, di sini kita ambil jalur yang ke sebelah kiri ya teman-teman, karena untuk yang di kanan tadi ada forbidden, artinya kita tidak boleh ke situ karena itu untuk jalur menurun. Kenapa ada jalur ini? Mungkin untuk mengurai arus ya teman-teman, supaya tidak terjadi kecelakaan karena jalannya yang cukup curam. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita masih dalam kondisi yang berkelok dan juga menanjak. Nah, di daerah sini, daerah Gunung Gelis, nah teman-teman bisa lihat, dan juga teman-teman yang emang sudah sering ke daerah puncak suka biasanya mampir dulu ke warung-warung yang ada di pinggir jalan di Bukit Pelangi. Nah, di daerah Bukit Pelangi ini, teman-teman bisa istirahat terlebih dahulu, bisa minum-minum terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Teman-teman yang ngantuk selama perjalanan, teman-teman bisa istirahat dan jangan memaksakan. Nanti kita akan melewati lapangan bola desa Gunung Gelis dan juga melewati kantor desa Gunung Gelis. Nah, kemudian setelah itu kita akan melewati juga puskesmas di daerah Gunung Gelis. Nah, ketika teman-teman sudah melewati jalan yang ada di video, maka teman-teman akan menemukan beberapa persimpangan. Kalau teman-teman lurus mengikuti jalan ini, maka teman-teman akan diarahkan ke jalur persimpangan Gadok nanti teman-teman. Persimpangan Gadok di bawah jalan tanjakan Selarong. Nah, tapi kita ngambil ke arah kiri teman-teman. Ke arah kiri ini, ke arah Bojongkoneng, nantinya akan keluar di sebelum Polsek Cisarua, ataupun kita bisa keluar di Gang Megamendung. Bahkan kalau teman-teman tahu jalurnya, kita bisa keluar di Tugu setelah Taman Safari Indonesia. Nah, hanya saja sekali lagi untuk teman-teman yang mau melewati si jalur ini, kita harus berhati-hati karena jarang sekali ada orang yang lewat ke sini. Sehingga jalurnya masih sepi, masih belum banyak orang yang tahu. Nah, jadi kewaspadaan kita pun harus ditambah. Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan pemandangan pohon-pohon bambu di kanan dan di kiri, teman-teman. Ilalang, dan juga di sini kalian akan melewati turunan yang cukup curam, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ketika dalam kendaraan merasa bahwa remnya agak sedikit kurang, maka ketika lewat ke sini diharapkan untuk hati-hati, jangan terlalu cepat. Nah, nanti kita akan ketemu di persimpangan ini. Kita ngambil arah lurus, jangan ke arah kanan. Kalau ke kanan itu nanti kita akan kembali lagi ke daerah Gunung Gelis, melewati
situs makam Raden Aryabaya. Nah, teman-teman kalau yang mau ke Megamendung bisa ke arah sini. Nanti kita akan melewati Gor Megamendung yang masih dalam proses pengerjaan. Kita akan masuk ke wilayah Gang Cinangka. Nah, teman-teman kalau nanti teman-teman bisa lihat ada mobil di depan yang belok kanan. Nah, kalau ke sana kita keluar di sebelum Polsek Cisarua, kita ngambil ke arah kiri ya teman-teman, supaya kita bisa keluar di gang ataupun persimpangan Megamendung. Nah, di sini jalannya cukup sempit teman-teman, maka dianjurkan untuk teman-teman yang menggunakan roda 4 itu ikuti jalur yang barusan diikuti oleh mobil. Nantinya keluar di sebelum Polsek Cisarua. Untuk teman-teman yang pakai motor itu bisa mengikuti jalur yang kami rekomendasikan ini teman-teman. Karena jalurnya cukup sempit, walaupun di sini ada mobil, tapi biasanya tidak ke arah yang tadi. Karena kalau misalkan sekalinya ketemu dengan kendaraan yang lain, itu akan sulit untuk melanjutkan perjalanan. Nah, nanti kita akan tembus di persimpangan Megamendung. Nah, kita ambil arah kanan teman-teman, supaya kita bisa keluar di samping Masjid Besar Megamendung sebelum Cimory Riverside. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat di video ya, teman-teman, hari Minggu ini jalan Simpang Megamendung ataupun Gang Megamendung Pusdiklat Polri ini cukup ramai teman-teman oleh kendaraan yang mungkin mereka mencari jalur alternatif juga teman-teman. Nah, kita sempat dihentikan sejenak. Nah, lalu kita akan langsung tembus di jalur utama Jalan Raya Puncak Cisarua Kabupaten Bogor di samping Masjid Besar Megamendung. Nah, kita teman-teman tinggal melanjutkan ke sebelah kiri untuk melanjutkan perjalanan ke Taman Safari Cipanas yang mau ke Puncak Pas, dan teman-teman yang mau ke daerah Cianjur. Oke. Sampai dengan di sini kita cukupkan dulu ya teman-teman video dari saya untuk kali ini. Nah, selamat menikmati liburan teman-teman semuanya. Selalu jaga kesehatan dan selalu konsentrasi dalam berkendara. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Riznaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.